Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sophia Lesiani. Saya adalah mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2A Stika Sekahara Palangkaraya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat video mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 atau SPTK 1 pada pasien dengan kecemasan. Apa sih pengertian dari kecemasan? Nah, menurut Nanda pada tahun 2012, kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak nyaman atau ketakutan yang disertai oleh respon autonom atau penyebab yang sering tidak spesifik atau tidak diketahui pada setiap individu. Perasaan cemas tersebut timbul akibat dari antisipasi diri terhadap bahaya. Untuk strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK, yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, bantu pasien mengenal ansietas atau kecemasan. Yang ketiga, ajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam untuk meningkatkan kontrol dan percaya diri. Dan yang keempat, motivasi pasien untuk melakukan teknik relaksasi saat ansietas muncul. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Sophia Lesiani. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Mohon maaf sebelumnya Pak, bolehkah saya mengetahui nama Bapak siapa dan lebih senang dipanggil dan nama apa? Nama saya Bapak Jono, saya senangnya dipanggil Bapak Ono. Baik Bapak Ono, bagaimana perasaan Bapak pada hari ini? Perasaan saya gelisah Bu, cuman saya belum mengetahui itu lebih spesifik apakah itu gelisah atau apa Bu. Baik Bapak Ono, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai perasaan Bapak pada hari ini? Nah, untuk waktunya yaitu kurang lebih 15-20 menit, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, untuk tempat kita berbincang, apakah Bapak mau di sini atau mau di tempat lain? Di sini aja. Baik Bapak, kalau begitu. Baik Bapak Ono, apakah Bapak bisa ceritakan bagaimana perasaan Bapak pada hari ini? Rasanya itu saya Bu ngerasa gelisah. Terus juga kadang-kadang saya merasa detak jantung saya itu berdebar sangat kencang Bu. Dan tiba-tiba keringat dingin itu Bu di baju maupun di telapak tangan saya Bu, saya merasakannya seperti itu. Biasanya itu sekitar 15-20 menit Bu, dan rasanya sangat tidak nyaman untuk saya Bu. Nah, waktu itu Bu, saya merasakan keringatan, kadang-kadang sampai basah baju dan telapak tangan saya Bu. Dan entah kenapa, setiap saya mendengar ada orang yang meninggal, apalagi tetangga saya barusan meninggal Ibu. Saya dapat kabar baru-baru ini meninggal. Nah, dia itu meninggal karena penyakit jantung Bu. Jadi saya takut banget Bu. Saya sering periksa ke rumah sakit yang ada di kota ini. Terus mereka mengatakan saya baik-baik saja Bu. Saya pergi ke rumah sakit yang lain lagi Bu. Mereka mengatakan saya emang baik-baik saja Bu, tidak ada terjadi apa-apa. Tapi Bu, yang saya rasakan itu saya sangat gelisah Bu. Yang saya rasakan itu gelisah yang terus-menerus. Terus juga rasa susah juga Bu buat ngapa-ngapain. Apalagi kalau saya mendengar orang meninggal, rasanya selalu begitu sangat tidak nyaman bagi saya Ibu. Saya kurang tahu juga Ibu penyebabnya seperti apa. Padahal dulu saya tidak seperti ini Ibu. Saya seperti ini kayak sekarang. Saya merasakannya karena orang tua saya Ibu meninggal. Itu semenjak 2 tahun yang lalu Ibu. Dan itu pergiannya sangat mendadak sekali. Itu juga karena penyakit Ibu, karena penyakit serangan jantung. Dan itu sangat menyedihkan dan sekaligus kabar buruk bagi saya Ibu. Hingga sampai saat ini, setiap mendengar orang yang meninggal Ibu, saya merasa tidak nyaman. Baik Bapak, saya mengerti bagaimana perasaan Bapak dan saya juga turut berduka cita atas kepergiannya orang tua Bapak. Jadi perasaan yang Bapak rasakan itu seperti perasaan berdebar-debar, ya kan Pak? Terus keringatan atau keringat dingin. Nah, jadi ini tuh namanya kecemasan Bapak. Nah, jadi kecemasan ini adalah suatu perasaan yang sangat tidak nyaman dan perasaan gelisah, terus keringatan atau keringat dingin, terus perasaan khawatir dan juga adanya perasaan takut Bapak. Nah, jadi perasaan-perasaan itu seperti yang Bapak alamin tadi gitu.
Saat adanya perasaan seperti itu, apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi kecemasan tersebut? Biasanya saya itu Bu tidak melakukan apa-apa karena saya juga baru tahu ternyata itu namanya kecemasan. Biasanya saya melakukannya dengan cara berdiam aja Bu sampai rasanya hilang sendiri. Baik Bapak, jadi di sini saya ada sebuah tindakan. Nah, tindakan ini namanya itu teknik relaksasi napas dalam. Apakah Bapak pernah dengar sebelumnya? Belum pernah. Nah, baik. Nah, jadi tindakan teknik relaksasi napas dalam ini akan membantu Bapak untuk merasa lebih tenang lagi saat Bapak mengalami kecemasan seperti tadi. Untuk tindakan ini apakah Bapak mau coba? Mau. Nah, jadi untuk tindakannya saya contoh terlebih dahulu ya Bapak. Nah, jadi tindakan ini pertama-tama Bapak mengambil tempat duduk atau Bapak duduk dengan rileks dan santai. Terus selanjutnya Bapak menarik napas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3 dan hembuskan melalui mulut. Bagaimana Bapak? Apakah bisa dicoba? Mari kita coba sama-sama. Pertama-tama, tarik napas melalui hidung. 1, 2, 3. Gimana Pak? Kita coba lagi ya. Tarik napas melalui hidung. 1, 2, 3. Nah, baik Bapak, jadi tadi kan kita telah melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam. Di sini saya ada buku, Pak. Nah, pada buku ini namanya buku jadwal harian Bapak. Nah, di sini ada kolom kegiatan, tanggal, waktu, serta keterangan. Jadi, Bapak bisa mengisi di jadwal harian ini setiap Bapak melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam. Jadi, di sini untuk kolom kegiatan, tanggal dan waktu bisa Bapak isi, dan untuk keterangannya di sini Bapak bisa menulis huruf M jika Bapak melakukannya dengan sendiri. Terus bisa Bapak tulis huruf B jika dibantu oleh orang lain. Terus bisa Bapak tulis huruf T jika sama sekali tidak Bapak lakukan. Apakah paham, Pak? Paham Bu. Baik Bapak, untuk jadwal harian ini bisa Bapak lakukan sesudah Bapak melakukan teknik relaksasi napas dalam tadi ya Pak. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi dan melakukan teknik relaksasi napas dalam? Yang saya rasakan Bu setelah melakukan relaksasi napas dalam, saya merasakan lebih tenang, lebih rileks juga Ibu daripada sebelumnya. Baik Pak, apakah bisa Bapak ulang bagaimana teknik relaksasi napas dalam? Bisa Bu. Silakan. Yang pertama itu menghirup udara melalui hidung, lalu hitung sampai 3 kali, 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Lakukan dengan santai Bu, sampai merasa lebih baikan. Iya Bapak, dari tindakan tadi apakah ada pertanyaan Pak? Sepertinya tidak ada Bu. Bagus Pak kalau Bapak sudah mengerti. Nah, setiap kali Bapak merasakan kecemasan tadi atau perasaan berdebar-debar, keringatan dan lain sebagainya, Bapak bisa mengingat perbincangan kita pada hari ini dan Bapak bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam ini. Nah, baik Pak, kalau begitu mari kita bertemu besok untuk membahas mengenai hobi Bapak dan melakukan beberapa tindakan yang akan membantu mengurangi kecemasan Bapak. Nah, kalau besok itu Bapak bisanya jam berapa ya Pak? Jam 8 bisa. Oh baik Bapak, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya dan sampai bertemu besok ya Pak. Baik, sampai jumpa. Iya Pak.